Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Cam Studio dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fikri. Hmm, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara konfigurasi Cam Studio. Di sini di Cam Studio ini kita bisa melakukan kita bisa merekam aktivitas-aktivitas yang kita gunakan di dalam di di layar desktop kita. Jadi di sini jika kita ingin mendokumentasikan bagaimana kita proses dan langkah-langkah kita dalam membuat program ataupun untuk dokumentasi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kegiatan desktop, itu bisa kita gunakan Cam Studio. Cam Studio ini sifatnya open source dan bisa langsung di-download di halamannya, yaitu Cam Studio homepage. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan menu-menu bar yang ada di sini, menu-menu file-file menu yang ada di Cam Studio, dari file, region, option, tools, effect, view, dan help. Ya, di help tadi udah sempat kita buka. Menu help ini berisi tentang uh, yang pertama itu ada Cam Studio homepage. Ini akan jika kita klik ini maka dia akan menuju ke official site dari Cam Studio, dan di sini juga kita bisa mendownload Cam Studio itu sendiri. Kemudian ada juga help. Help ini akan merujuk juga ke internet untuk melihat apa-apa saja yang berhubungan dengan Cam Studio. Lalu ada blog dari Cam Studio, dan fak ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan umum mengenai Cam Studio. Lalu menu about ini jika kita pilih maka dia akan muncul ini tentang Cam Studio ini gimana, terus ini yang versi berapa. Kalau di sini kan Cam Studio Recorder versi 26. Kemudian ada nomor rilisnya. Lalu ada tombol-tombol navigasi yang lain yang bisa merujuk ke website dia dan sebagainya. Ya, kita tutup. Lalu kemudian dari menu file. Menu file ini mengandung beberapa option menu item lagi, diantaranya record, pause, stop, dan exit. Nah, di record ini tadi sebelumnya udah kita langsung rekam tadi kan di awal di tombol ini. Tombol ini itu fungsinya untuk rekam, ada di sini juga record. Kemudian pause, yang ini pause. Stop itu yang ini yang square, yang bentuknya square. Lalu exit untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, kemudian kita menuju ke menu region. Di sini menu region ini digunakan untuk menentukan wilayah dari layar desktop, layar Windows yang akan kita rekam. Bisa full screen atau window. Window ini berdasarkan jendela aplikasi yang kita buka. Terus juga ada fixed region. Nah, di sini kita akan menggunakan fixed region. Dalam hal ini tadinya kalau secara default sih fix top left corner ini tercentang, tapi kita setting dengan kita tidak kita centang, kita hilangkan centangnya. Lalu kita masukkan width dan dengan nilai 426 dan height 240. Kalau dari default sih nggak segini, cuma disaranin segini. Atau bisa juga kita lakukan dengan select secara manual nih, seperti ini nih, maka dia akan berubah, tapi tetap pada yang tadi, bisa juga lebih besar. Nah, maka hasilnya juga akan width dan height juga akan lebih besar. Tapi di sini kita tidak akan melakukan itu, karena kita akan menggunakan width dan height yang tadi, yang sesuai dengan yang direkomendasikan. Karena itu kita tekan cancel, dia akan tetap segitu. Ya, sudah tercentang fixed region. Kemudian kita akan menuju ke menu berikutnya, yaitu option. Di sini kita akan mengkonfigurasi video optionnya. Kita pilih video option. Lalu di sini ada pilihan kompresor, diantaranya ada Microsoft Video, Intel, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita pilih XFIT MPEG codec. Nah, di sini jika kita belum menginstal XFIT-nya, maka itu XFIT-nya belum ada, maka kita butuhkan beberapa aplikasi lain seperti XFIT, lalu ada juga Calite, dan terakhir ya Cam Studio ini. XFIT ini bisa kita download juga. XFIT ini codec juga sama seperti Calite.
cuma mungkin lebih difungsikan untuk rekaman video MPEG yang kita gunakan di sini di Cam Studio. Lalu klik configure, kemudian ada option, lalu di tab encoder ini tadinya ini tercentang secara default, maka kita hilangkan centangnya, kemudian kita pilih OK. Kemudian setelah itu OK lagi, kita menuju ke sini. Nah, di sini kalau kita baru install itu dia akan auto adjust. Nah, di sini kita ganti dengan kita setting sendiri, auto adjustnya kita hilangkan, kemudian di sini kita ganti dengan set keyframe every 20 frames, kemudian untuk frame rate-nya capture-nya 50, yang capture frame every 50 milisecond, lalu playback rate-nya 20 frames per second, kemudian kita pilih OK. Lalu setelah video option, kita akan mengkonfigurasi cursor option. Cursor option ini berhubungan dengan kursor ya, berhubungan dengan pilihan-pilihan kursor. Di sini bisa kita pilih kursor display-nya, kita show dengan pilihan use actual cursor ini secara default, atau kita bisa pakai dari file pilihan gambar yang lain. Tapi di sini kita pilih yang pertama saja. Kemudian kita masuk ke kursor highlight. Ini kalau secara default sebelumnya belum tercentang. Tapi kalau kita ingin meng-highlight kursor kita agar lebih bisa memfokuskan apa saja yang akan kita jelaskan, jadi kita centang ini sehingga ketika kursor kita bergerak maka dia akan meng-highlight kursor itu dengan bentuk yang di sini ada bermacam-macam, bisa circle, square atau persegi, rectangle, yang lain ellipse. Tapi di sini kita pilih circle saja. Ini ukurannya bisa kita kecilkan sedikit. Kemudian warnanya kita pilih warna merah atau warna apa yang terang atau terserah. Di sini saya pilih warna merah. Lalu kemudian klik OK. Kemudian dia akan secara otomatis berubah jadi warna merah. Lalu di sini juga kita centang record audio from microphone agar audio juga bisa terekam di dalam pendokumentasian Cam Studio ini. Kalau awalnya sih dia terpilih do not record audio, maka itu akan hanya merekam video, tidak disertai dengan audio. Untuk merekam audio kita harus centang yang pilihan kedua. Kemudian sebelum itu kita harus men-setting dulu audio optionnya di audio option for microphone. Kita pilih, jangan yang default, kita pilih mikrofon yang di sini. Lalu ini pilih yang terkecil, 11,025 kHz mono dan 8 bit. Lalu interleave-nya tetap dengan 100 milisecond, lalu klik OK. Kemudian udah, setelah itu kita menuju ke sini, enable auto pen. Di sini enable auto pen ini sebenarnya tadinya kalau secara default dia belum tercentang. Fungsinya dari auto pen ini adalah untuk memberikan tanda kepada kita bahwasanya ada beberapa tempat yang wilayah yang tersorot. Jadi kalau kita hilangkan di sini enable auto pen-nya, maka dia akan menghilang kotak persegi yang menunjukkan di mana di mana desktop yang terekam. Maka kita pilih enable auto pen untuk menampilkan itu, sehingga lebih bisa mengontrol yang mana saja sih yang sedang terekam sekarang. Lalu ada auto pen speed juga, tidak perlu saya kira. Kemudian program option ini mengandung opsi-opsi atau pilihan-pilihan dari pilihan-pilihan program ini yang bisa kita pilih untuk berbagai macam. Di sini diantaranya minimize program on start recording, itu memperkecil program ketika kita merekam Cam Studio, maka dia otomatis akan minimize. Kalau kita ingin dengan konfigurasi ini ya langsung kita pilih aja, dia akan otomatis tercentang. Tapi kalau kita tidak ingin, centang kembali. Kemudian ada yang lain juga, ada save setting on exit,
Ini fungsinya kalau kita centang, maka begitu kita mengkonfigurasi seperti ini, ketika kita keluar otomatis dia akan tersimpan. Kemudian ada yang lain seperti directory for recording. Saya di sini tidak menjelaskan secara keseluruhan, yang dikira penting saja. Directory for recording ini digunakan untuk menentukan directory mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan video yang kita rekam ini. Di sini kalau kita ada pilihan, 3 pilihan. Kalau untuk menyimpan di directory yang kita inginkan, yang kita tinggal pilih saja. Di sini dalam hal ini desktop saya pilih karena lebih simpel ya, langsung kelihatan. Kemudian selain itu juga ada yang lain ya. Ada keyboard shortcut. Keyboard shortcut ini untuk menentukan, untuk menyeting atau mengkonfigurasi shortcut keyboard yang digunakan pada Cam Studio. Di antaranya kok shortcut yang bisa kita gunakan untuk merekam, untuk pause, untuk record ya, untuk stop. Ini bisa kita ganti dengan yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik OK. Ya, nampaknya tidak bisa. Cancel saja. Kemudian juga ada yang lain, ada bahasa, settingan bahasa. Lalu kemudian kita menuju ke menu tools di video annotation. Ini cukup penting juga. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar kita di dalam, menampilkan gambar kita di dalam ini, dalam perekaman menggunakan Cam Studio ini. Di sini kita bisa hilangkan teksnya dengan memilih klik kanan edit text, kita hapus. Terus kemudian bisa kita juga pilih source-nya dari mana. Dalam hal ini saya memilih Cyberlink. Lalu selain itu juga ada ininya, video formatnya. Untuk resolusi ini, kalau resolusi ini kita pilih yang terkecil. Untuk memperkecil juga dari ukuran file video yang akan tersimpan ini, jika kita perbesar maka videonya akan menjadi lebih besar seperti ini kira-kira. Nah, maka kita ganti dengan yang terkecil untuk memperkecil size-nya. Lalu kemudian juga ya, perlu diperhatikan juga untuk video search ini. Jika jika video device yang kita pilih belum aktif, maka aktifkan terlebih dahulu. Jika kita memilih Cyberlink, maka sebelum kita memilihnya, kita menggunakannya, kita harus membuka Cyberlink terlebih dahulu, baru masuk ke Cam Studio. Lalu ya, mungkin masih banyak menu-menu yang lain yang tidak terlalu penting, tapi mungkin ini saja dari saya untuk penjelasan tentang Cam Studio, pemakai serta pemakaiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.